Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan guru hebat, salam dan bahagia. Hai. Kami dari kelompok 4 akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum itu, izinkan kami ibarat kata tak kenal kata sayang, maka kami akan memperkenalkan diri kami. Kursi ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Risya Fitria. Saya dari SDIT Al-Qur'an. Halo, Stop. nama saya Baria, saya Oke, dari SDIT makasih. Al-Azhar. Halo, nama saya Kristina. Saya dari SDN 1 Petu Bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irwansyah. Dari SDN 1 Bangka Jaya. Ya, perkenalkan nama saya Nana Mardiana dari SD Islam Hasanka Palangkaraya. Nah, kali ini kami akan memaparkan melalui video. Nah, jadi kepada Bapak Ibu semua mohon diperhatikan ye. Ya. Selamat menyaksikan. Pagar. Jaya. Udah Pak ya, Pak? Pagar Jaya. Tadi. Di kata apa? Diubah setelah speakernya. Halo anak-anak guru hebat, salam dan bahagia. Pada masa sekarang ini, kita bertanya-tanya, apa kurikulum perlu berubah? Kenapa tidak pakai kurikulum yang sekarang saja? Sebelum mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui dulu, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang diajukan sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman mengajar siswa. Untuk itu, dalam satuan pendidikan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting. Begitu pentingnya sehingga kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Apabila jantung kita sehat, tentu tubuh kita akan menjadi sehat. Apabila kurikulum kita baik, pembelajaran pun juga akan baik dan hasil yang dicapai pun juga akan baik. Dalam memilih kurikulum, tentu kita akan mencari yang terbaik. Tapi perlu diingat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis dan sesuai dengan karakteristik siswa di satuan pendidikan. Kita telah mempelajari tentang apa sih itu pengertian kurikulum. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang mengapa kurikulum itu perlu diubah. Oke, yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah isu kekinian. Apa saja sih isu kekinian itu? Isu kekinian pertama adalah perubahan iklim global. Yang kedua adalah teknologi digital. Yang ketiga adalah isu industri multinasional. Isu terbaru tersebut menuntut satuan pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang dapat membantu siswa dalam menghadapi dunia yang penuh perubahan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman.
kurikulum itu bersifat dinamis, yaitu terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kini dan masa depan. Dan murid-murid sekarang, sumber referensinya tidak hanya perpus. Mereka bisa mencari di internet. Zaman terus berkembang. Generasi Z dan Alpha yang tidak pernah lepas dari sosial media mereka ingin bercita-cita menjadi content creator, digital marketing, serta ilustrator. Kita sebagai guru harus terus belajar untuk memahami dan mengikuti tren kehidupan murid kita. Dan ingat kata Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Lalu ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan yang pertama kebutuhan siswa, yang kedua pendapatan orang tua, yang ketiga pengalaman, yang keempat adalah hasil belajar, yang terakhir adalah kelima, yaitu kepentingan siswa menjadi rujukan utama. Agar mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, maka seluruh pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Dengan guru yang harus belajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, serta orang tua yang memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Lalu pemerintah yang bergerak pada pendidikan harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan para murid. Di dalam prinsip umum pembelajaran, ada 5 prinsip untuk menguatkan capaian profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang dimaksud meliputi latar belakang anak, perkembangan anak, lingkungan sosial anak, dan juga memperhitungkan segala sesuatu dari sudut pandang anak. Yang kedua, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Di sini pembelajaran yang diharapkan dapat berkelanjutan, dilakukan dengan sukarela dan mampu memotivasi dirinya sendiri. Beberapa hal diharapkan dalam implementasi prinsip pembelajaran sepanjang hayat, seperti menggunakan metode yang sesuai, contohnya berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi atau menyesuaikan. Yang kedua juga mengetahui perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi, dan spiritual anak. Yang C, profil pelajar Pancasila sebagai target capaian pada peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu holistik, sesuatu yang harus dipelajari secara menyeluruh, artinya bukan sepotong-sepotong. Yang keempat, relevan, sesuatu yang selaras dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta terkait dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, maksud dari keberlanjutan memberikan dukungan kepada peserta didik. Dukungan yang dimaksud lebih banyak di awal untuk kemudian secara perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tertentu untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Capaian pembelajaran atau CP dalam implementasi kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran menjadi acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah mata pelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter peserta didik yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran ini setara
dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usia. Capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka dirancang berdasarkan fase dengan rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA. Fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Sementara PAUD berada di fase fondasi. Capaian pembelajaran memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Penyusunan capaian pembelajaran menggunakan teori belajar konstruktivisme. Capaian pembelajaran menjadi acuan yang dipakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase yang disebut alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang dikembangkan atau dipilih. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka adalah konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Konsep ini mengusung pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan murid. Guru dapat membedakan aktivitas pembelajaran atau konten isi untuk menjamin setiap murid memiliki kesempatan mencapai kompetensi yang diharapkan. Kondisi seperti ini disebut berdiferensiasi. Kesimpulannya adalah agar relevan dengan perkembangan zaman saat ini dan menyiapkan generasi calon di masa depan. Mari menjadi bagian dari perubahan dan wujudkan merdeka. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau tanggapan dari kelompok lain. Dipersilahkan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Bagus. Ayo, tanggapan Agus. Itu Pak Prof. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Agus dari kelompok 1. Anggapan saya sungguh luar biasa dalam satu malam bisa membuat video yang itu kreatif. Iya. Ada pakai apa namanya? Green screen ya, green screen ya. Luar biasa ya, betul hebat. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain lagi mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ayo, kelompok 2. Ayo, Bu Prida silakan. Suasana PPG masih ada di Iya. Kalau saya sih mengapresiasi saja lah Pak. Kita lihat hari ini presentasinya itu ada sangat beragam sekali. Ada yang presentasi pakai PPT, ada yang pakai video, ada yang pakai puisi. Ini menunjukkan bahwa guru-guru sudah merdeka semuanya. Baik, ada lagi dari kelompok 3? Ada? Ibu, silakan Ibu. Ya, di sini juga bukan merupakan suatu pertanyaan, ini bukan tanggapan.
Dimana nanti katanya kan kayak kata Bu Mu tadi, ajarin dong gimana. Nah, di sini cuma meminta untuk menularkan ilmunya supaya kita sama-sama berubah. Karena perubahan itu berasal dari kita terlebih dahulu. Kalau kitanya gak berubah, gimana kita bisa mengajak orang lain untuk berubah? Terima kasih. Di sini saya cuma ingin mengapresiasi ya. Di sini presentasinya dari videonya tadi sudah sangat baik sekali, keren banget. Editornya luar biasa. Dan satu poin yang sangat ternotis di saya di kesimpulannya. Nah, jadi gini, kita penjabaran panjang lebar ini dan itu kalau tanpa maksudnya di punch-nya apa ya bahasanya? Di endingnya itu ditutup dengan suatu kesimpulan yang ngena, itu di awalnya itu bisa hambar seperti itu. Nah, ini tadi kesimpulannya sudah sangat baik menurut saya ya, sudah membuka kita, kenapa sih kita harus berubah, ini loh kita harus berubah, ini loh saatnya kita berubah, nah, seperti itu sesuai dengan temanya, mengapa kurikulum perlu berubah seperti itu. Keren, luar biasa. Baik, terima kasih tanggapan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 4 untuk mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada seluruh teman-temannya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman untuk memberikan masukan ataupun saran kepada kami tadi. Untuk ide-ide masing-masing kami untuk bisa menuangkan ini, kami perlu begadang. Tidak semudah itu ternyata. Perjuangan. Beberapa kali tag. Kalau dibikin behind the scene-nya, mana sekali ya. Disitulah justru kami mau belajar bagaimana menjadi guru kekinian. Luar biasa. Ya, sedikit dari kami mungkin ada sesuatu yang di akhir karena tadi beberapa kelompok ada sesuatu yang spesial. Nah, kali ini kami juga menyampaikan yang spesial dari kami. Ya, mungkin. Ini termotivasi dari kelompok sebelumnya karena ada semarak-semarak lagu, nyanyian. Kami juga ingin membuat semarak-semarak. Mohon bisa kita berdiri mulai. Mohon izin, mohon maaf, kita sama-sama bernyanyi ya. Ini lagi, nggak usah pakai teks Pak, Bapak ikutin saja. Bapak ikutin saja. Oke. Kalau kita guru hebat tepuk tangan. Kalau kita guru hebat bilang hore. Hore. Kalau kita guru hebat, mari kita lakukan. Kalau kita guru hebat bilang amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4 atas presentasinya dan editing videonya yang luar biasa dalam waktu 1 malam. Iya, kita apresiasi sekali untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 1.